Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan sosial bagi para pengikutnya. Dengan memiliki agama, setiap orang percaya bahwa agama dapat mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan. Tidak hanya itu, dengan memeluk agama, seseorang akan berhubungan baik dengan dirinya sendiri maupun berhubungan dengan orang di sekitarnya. Jumlah pengikut setiap agama juga bermacam-macam di seluruh belahan dunia. Bahkan, ada yang totalnya mencapai hingga miliaran. Lantas, agama apa yang paling banyak pengikutnya? Daripada penasaran, berikut ini 8 agama terbesar di dunia yang paling banyak pengikutnya. Agama Kristen merupakan agama terbesar peringkat pertama di dunia yang paling banyak pengikutnya. Dengan jumlah pengikut mencapai 2,38 miliar atau sekitar 32% dari populasi manusia. Agama Kristen yang tersebar di belahan dunia ini terdiri atas berbagai aliran. Mulai dari Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Ortodoks Timur. Ketiga aliran itu terbagi lagi menjadi banyak denominasi, seperti Metodis, Lutheran, Baptis, Mormon, dan lainnya. Negara Amerika Serikat adalah pemeluk agama Kristen terbesar di dunia. Vatikan menjadi kota dengan 100% penduduknya beragama Katolik Roma. Begitu juga dengan Kepulauan Pitcairn dengan 100% penduduknya penganut Kristen beraliran Advent. Sementara itu, negara yang jumlah umat Kristen mencapai 93% adalah Kepulauan Samoa, Rumania, Timor Leste, Armenia, Venezuela, Yunani, San Marino, Paraguay, El Salvador, Barbados, Papua Nugini hingga Meksiko. Agama terbesar kedua di dunia adalah agama Islam, yang mengalami pertumbuhan alami tertinggi dari kelahiran jika dibandingkan dengan agama lainnya. Data studi menyebutkan pemeluk agama Islam di dunia mencapai 24,1% dari populasi manusia di dunia atau sekitar 1,91 miliar orang. Melansir dari data World Population Review tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Jika ditotal, ada sekitar 86,7% atau 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Negara yang mayoritas penduduknya muslim mencapai 100% adalah Arab Saudi, Mauritania, dan Maladewa. Sedangkan negara dengan penduduk muslim mencapai 99% adalah Palestina, Maroko, Azerbaijan, Yaman, Afghanistan, Iran, dan Irak. Secara keseluruhan, ada sekitar 50 negara dengan mayoritas muslim yang terdiri atas 73 golongan di seluruh belahan dunia. 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Kelompok tersebut adalah Ahlus Sunnah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musyabihah, Jahmiyah, Dirariyah, Najariyah, dan Kilabiyah. Ahlus Sunnah hanya terdiri dari satu golongan dan merupakan satu-satunya golongan yang selamat dalam Islam, sedangkan 72 golongan lainnya adalah sesat. Untuk urutan selanjutnya, agama Hindu menempati posisi ketiga sebagai agama terbesar di dunia dengan jumlah pengikutnya. Menurut data, agama Hindu memiliki pengikut sebanyak 79,8% atau sekitar 1,16 miliar dari populasi penduduk di seluruh dunia. Pemeluk agama Hindu paling banyak di dunia adalah negara India.
mencapai 79,8% dari total populasi penduduk di negara India. Karena agama Hindu diyakini berasal dari anak benua India yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan berbagai negara lainnya di seluruh dunia. Selain India, negara lain dengan jumlah penduduk beragama Hindu adalah Nepal, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Amerika Serikat, Malaysia, Inggris, dan Mauritius. Agama Hindu dibagi menjadi beberapa aliran. Aliran itu adalah Vaishnavisme, Saivisme, Saktisme, dan Smartisme. 3 sosok yang dipersepsikan sebagai Tuhan atau dewa dalam agama Hindu adalah Brahma yang dikenal sebagai sang pencipta, Dewa Wisnu sebagai sang pelindung atau pemelihara, dan Dewa Shiva sebagai penghancur atau pelabur. Selain itu, agama Hindu juga percaya adanya 5 dasar kepercayaan, hanya ada satu Tuhan. Dasar kepercayaan itu adalah Brahman, Atma, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Agama Buddha berada di posisi keempat sebagai agama terbesar di dunia yang banyak pengikutnya. Berdasarkan data, agama Buddha diikuti oleh 6,9% atau sekitar 507 juta dari populasi penduduk di seluruh dunia. Pemeluk agama Buddha terbesar di dunia adalah negara Cina. Terdapat sekitar 254,7 juta orang atau 18,3% dari total populasi penduduk di Cina merupakan pemeluk agama Buddha. Selain Cina, negara dengan penduduk beragama Buddha adalah Kamboja, Thailand, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Laos, Mongolia, dan Jepang. Agama Buddha memiliki banyak hal yang berbeda dari agama yang lain, seperti tradisi dan kepercayaan yang menolak adanya sosok Maha Kuasa sebagai sang pencipta. Mereka menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis atau panca niyama dhamma, yaitu utu niyama, bija niyama, kama niyama, citta niyama, dan dhamma niyama. Sebagai agama dharma yang sama seperti Hindu, ajaran dari agama Buddha didasari oleh kehidupan setelah kematian, karma, dan reinkarnasi. Aliran utama yang berasal dari agama Buddha dan masih diakui secara umum adalah Mahayana dan Theravada. Sedangkan Vajrayana hanya suatu ajaran yang dianggap sebagai aliran ketiga dan merupakan bagian dari Mahayana. Agama terbesar di dunia selanjutnya yang memiliki banyak pengikut adalah agama Shinto. Shinto merupakan agama asli yang lahir di Jepang dan diyakini mulai berkembang pada abad ke-8 Masehi di wilayah Asia Timur. Menurut data, Shinto memiliki pengikut sebanyak 104 juta orang dari populasi penduduk di negara Jepang. Perlu diketahui, dalam agama Shinto tidak ada yang namanya Tuhan. Mereka percaya adanya dewa-dewa, para roh, atau kekuatan suci yang mendiami satu tempat. Secara garis besar, dewa-dewa Shinto adalah alam, seperti dewa matahari, dewa gunung, dewa pohon, atau berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari bisa saja dijadikan dewa pada ajaran Shinto. Sehingga muncul istilah 8 juta dewa atau Yaoyorozu. Tidak heran jika di negara Jepang banyak kuil-kuil Shinto yang didirikan di alam bebas, seperti sekitar air terjun, bebatuan, pegunungan, sungai, dan lainnya. Namun, dalam keyakinan Shinto, ada satu dewa yang merupakan dewa tertinggi dari semua dewa. Dewa itu adalah Dewa Matahari atau Amaterasu. Karena ajaran inilah, kemudian melahirkan tradisi Shikiri atau membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan. Orang yang bekerja di kuil Shinto disebut dengan Shinsoku. Pada umumnya, terdapat 3 tingkatan di kuil Shinto, yaitu
Guji, Negi, dan Gonegi. Saat ini, Shinto masih dipercaya dan sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Di posisi selanjutnya, ada agama Sikhisme, yang merupakan salah satu agama terbesar di dunia yang memiliki banyak pengikut. Agama Sikhisme diperkirakan mulai muncul pada tahun 1469 Masehi di negara India, khususnya wilayah Punjab Utara. Pendiri agama ini adalah Guru Nanak. Menurut data, jumlah pengikut agama ini mencapai 30 juta penduduk dari populasi manusia di seluruh dunia, dan merupakan sebuah sinkronisasi dari agama Hindu dan Islam dengan sejarah konflik yang pernah terjadi di India. Pengikut agama ini disebut dengan sebutan Sikh, yang identik dengan penggunaan turban bagi laki-laki dan kerudung bagi perempuan. Kitab suci dari agama ini adalah Sri Guru Granth Sahib Ji, yang terdiri dari 1430 halaman yang menguraikan kebesaran Tuhan dan pengabdian bagi pengikutnya. Sedangkan tempat ibadahnya bernama Gurdwara. Para umat Sikh akan beribadah 3 kali dalam satu hari, dengan membaca kitab pada pagi hari, saat maghrib, dan sebelum tidur. Perlu diketahui, ternyata agama ini ada di Indonesia, walaupun dengan minoritas yang sangat kecil. Diperkirakan, pengikut agama ini mencapai 10.000 hingga 15.000 dari penduduk yang ada di Indonesia. Untuk kawasan Asia Tenggara yang lainnya, pengikut agama ini banyak ditemukan di Malaysia dan Singapura. Agama selanjutnya yang memiliki pengikut terbanyak adalah Yudaisme. Sedangkan pemeluk agama Yudaisme dikenal dengan sebutan Yahudi. Agama ini merupakan agama monoteistik tertua di dunia yang sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi, yang dipelopori oleh Abraham, Ishak, dan Yakub di tanah Timur Tengah. Menurut data, agama umat Yahudi ini memiliki pengikut sebanyak 14 juta orang dari total populasi manusia di seluruh dunia. Agama Yudaisme dibagi menjadi 3 sekte yang diajarkan, yaitu Yudaisme konservatif, Yudaisme ortodok, dan Yudaisme reformasi, yang percaya adanya satu Tuhan. Penganut agama Yudaisme terbesar di dunia adalah Israel. Umat Yahudi di sana mencapai 41% dari populasi penduduk Israel, dan menjadi mayoritas agama di sana. Kitab suci umat Yahudi berupa Torah, atau yang lebih dikenal dengan Taurat. Tempat suci untuk melakukan ibadah dikenal sebagai sinagog, sedangkan pemuka agama mereka disebut rabi. Jenis peribadatan umat Yahudi hampir sama dengan Islam, yang mengenal istilah sembahyang, puasa, dan khitan. Untuk melakukan ibadah sembahyang, umat Yahudi melakukan 3 kali dalam satu hari, yaitu setiap jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 3 sore. Hari raya umat Yahudi adalah Paskah. Agama terbesar selanjutnya yang memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia adalah Taoisme. Menurut sejarahnya, agama ini ditemukan di dataran Cina sejak 2000 tahun yang lalu pada era akhir dinasti Han Timur, dan didirikan oleh Laozi atau yang lebih dikenal dengan nama Lao Tzu. Agama Taoisme merupakan aliran filsafat yang lebih menekankan pada perbaikan akhlak, kemudian menjadi manusia yang bijaksana untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan menyatu dengan Tuhan. Jumlah pengikut agama ini mencapai 12 juta orang dari populasi penduduk di seluruh dunia. Agama Tao menyembah banyak dewa-dewa dan dewi. Dalam praktek peribadatannya,
Penganut agama ini melaksanakan ritual ibadahnya di kelenteng atau pekong. Tokoh sentral dari agama ini adalah Lao-Tzu yang didewakan sebagai Taishang Laojun. Negara dengan jumlah pemeluk Taoisme terbesar adalah Cina. Kemudian disusul oleh negara Taiwan. Sedangkan di negara Indonesia, agama Tao paling banyak terdapat di Surabaya. Dengan jumlah pengikut mencapai 5.000 orang, yang sebagian besar penganutnya merupakan warga keturunan etnis Tionghoa. Namun, hingga saat ini, agama Taoisme belum mendapatkan pengakuan sebagai agama resmi dari negara. Hanya ini informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi ataupun kata-kata yang kurang jelas. Semoga dengan perbedaan agama maupun perbedaan etnis, kita dapat saling menghormati, tetap menjalin persahabatan, saling tolong-menolong, dan dapat hidup rukun. Terima kasih.